Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kerjaannya lancar, nggak ada yang tombok. Terus mudah-mudahan selalu dimudahkan semua urusannya. Amin. Kangen juga nih, udah lama saya nggak membuat tutorial. Nggak tahu kok bawaannya males banget mau membuat tutorial, padahal kasusnya juga banyak yang request, banyak yang tanya-tanya juga melalui WA terutama. Tapi kalau yang nggak dibalas mohon maaf, mungkin karena saya sudah istirahat, karena kalau malam saya sudah jarang lembur. Mungkin kalau pas urgent aja baru saya kerja, maklum saya ngomong anak. Terus juga banyak yang tanya-tanya tentang tutorial itu, ada yang saya jawab, ada yang mungkin belum, karena saya hanya sendirian jadi maklum dibagi-bagi waktunya. Pada kesempatan siang hari ini saya nggak membuat tutorial. Sebenarnya sih kangen sih mau buat tutorial, tapi kebetulan HP saya yang membuat rekam nih lowbat, jadi saya nggak membuat dulu. Di sini saya akan mau jelasin satu persatu tool dari PC saya. Maksudnya itu alat-alat buat kerjanya, tapi nggak semuanya, karena kalau nurutin semuanya kayaknya lama banget. Yang ada di sini sebagian ya, karena banyak banget yang selalu bilang atau selalu tanya, katanya aplikasinya apa, APK-nya apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang saya upload di video saya, alat-alatnya itu hampir mayoritas tuh yang premium. Jadi hampir semua tuh premium, mungkin salah satu ada yang free. Kenapa yang premium? Maklum karena saya kerjanya juga banyak yang ditunggu. Terus juga kalau nggak premium nanti kerjanya lama, karena kan butuh alat ini, butuh alat itu. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama yang kita bahas yaitu UV box. Jadi ada yang sudah tahu, ada yang juga belum tahu. Ini di sini akan saya buka satu persatu yang ada di desktop saya ini ya. Yang pertama di sini saya buka UV box, biar saya jelaskan satu persatu untuk teman-teman, terutama yang masih baru ya, kayak saya mungkin masih belajar. Di sini ini UV box ada tiga software. Di sini eMMC Toolbox, terus di sini Android Toolbox, dan satu lagi apa nanti kita cek lagi. Ada 3. Nah ini UV Chip Pro. Ntar ya, tunggu dulu sampai keluar dulu. Alhamdulillah. Nah, ada 3 ya UV. Nah, emang luar biasa ini, satu box bisa mencakup 3 software ya. Seperti ini UV box itu gunanya untuk mendirect eMMC ataupun untuk mengisi eMMC atau mengganti eMMC ya. Jadi sudah saya buatkan tutorial banyak sekali tentang UV box di tutorial saya. Jadi bagi teman-teman masih banyak banget yang tanya dengan saya itu alat apa, terus juga
fungsinya apa. Ada juga tanpa alat itu bisa enggak untuk ganti. Jadi kalau ganti MMC itu wajib harus pakai box flasher. Box flasher tuh banyak, dari UV, SCGTech, Medusa, ATF, terus GPG dan lain sebagainya, itu banyak banget. Yang umumnya itu pakai UV karena UV itu fiturnya lebih simple, sangat mudah dipahami untuk teman-teman yang baru belajar tuh. Insya Allah kalau lihat di YouTube itu banyak cepet mudeng lah, karena programnya itu sangat simple dan sangat mudah banget untuk dipelajari. Tapi lebih bagusnya itu ikut training biar lebih paham ya. Kalau seandainya belum punya dana untuk training, ya lihat YouTube aja, insya Allah bisa membantu. Tapi lebih bagusnya training karena bisa dipahami ya semuanya. Ini kalau untuk eMMC Toolbox tuh ada 4 kolom atau 4 tab ya di sini. MMC General, User Part, Factory Image, dan Support. Kita jelaskan satu persatu ya biar lebih enak, tapi nggak secara detail semuanya karena banyak banget. Yang pertama MMC General. MMC General itu fungsinya untuk di sini banyak banget untuk mengecek eMMC. Ntar saya buka sedikit, ada MMC nggak ya? Coba ya saya tes MMC. Nah, seperti ini contohnya ini. Jadi MMC General itu untuk mengecek tipe eMMC atau untuk mengisi file eMMC melalui eMMC General. Untuk file-filenya ada extra CSD, user area, boot 1, boot 2, dan RPMB. Ini GP1, GP2, GP3, GP4. Tapi umumnya itu yang dipakai extra CSD, user area, boot 1, dan boot 2. Itu umumnya. Jadi untuk file dump, itu namanya file dump ya, ketika kita identifikasi eMMC untuk memastikan eMMC-nya terbaca dengan baik. Kalau ini kan sebagai contoh, eMMC sudah urgent 90%, ini eMMC KLMCG 64 GB. Sebesi masih bisa dipakai, cuma hanya sementara, nggak bisa lama. Ini tahun pembuatannya 2017. Seperti ini. Extra CSD versinya 1.8 seperti ini. Boot RPMB-nya itu 4 atau 4000 ya. Nah, seperti itu. Di sini kecepatannya bisa 8 bit. Kalau kita cek ada yang hanya 1 bit atau 4 bit, itu tergantung soket ataupun eMMC-nya juga itu bisa ngaruh. Ya, alhamdulillah kecepatannya 8 bit, jadi cepat, aman. Kalau ini dilihat, jadi masih ada partisinya di sini, cuman nggak layak kalau untuk dipakai jangka panjang karena statusnya urgent 90%. Selanjutnya setelah eMMC setelah dicek, selanjutnya masuk file eMMC. Di sini banyak juga fungsinya. Kita juga bisa mengatur VCC key, clock atau CLK umumnya, atau ini kecepatannya ini 1 bit, 4 bit, dan 8 bit. Kalau untuk direct itu wajib centang eMMC. Dan kalau dibahas panjang banget, ada untuk eMMC tipe terbaru yang buatan tahun 2019, itu harus kita setting di bagian VCCQ nya 1,8, bitnya 1 bit. Nah, itu ada. Nah, kalau ini kan auto. Jadi dia auto itu maksudnya otomatis, ketika kita identifikasi dia secara otomatis di sini menyesuaikan lah bahasanya. Nah, selanjutnya di sini ada boot partisi. Ini bisa diatur. Kan di keterangannya sini 48 mau dibuat 40, 48, 50, dan 78. Tapi umumnya lebih mudahnya itu
Melalui di sini sudah bisa otomatis di extra CSD ini ada keterangan untuk chipset MediaTek, Qualcomm, dan Spectrum. Itu sangat memudahkan sekali. Jadi tinggal klik untuk proses MediaTek, tinggal klik MediaTek, Qualcomm, Spectrum. Tidak perlu mengisi file dump, itu bisa. Ada yang bisa tanpa dump, ada yang enggak. Nah, selanjutnya di sini ada eMMC Factory Erase. Itu gunanya untuk menghapus data yang ada di sini. Ini contoh ya, kita eMMC Factory Erase, ada pemberitahuan seperti ini, tinggal klik yes saja. Ini awalnya ada file tadi ya, tapi korup karena urgent 90%. Nah, ini Factory Erase seperti ini. Dicek eMMC kembali, nanti di sini sudah tidak ada filenya. Nah, di sini sudah kosong tuh, partisinya nggak ada, tapi masih urgent. Selanjutnya disable frame with read protect ini kalau menurut saya wajib dihapus. Jadi ada yang enggak, kalau saya sih harusnya disable-nya wajib dihapus dulu biar bersih total. Ketika dihapus dia nanti tidak keluar di sini keterangan. Nah, sudah kosong kan. Kalau di sini health report ini maksudnya itu untuk mengecek kesehatan eMMC-nya. Kita cek di sini, eMMC-nya urgent 90%. Jadi kalau urgent ya sudah nggak layak dipakai. Kalau untuk darurat, untuk partisi masih bisa, cuman umurnya nggak lama. Itu namanya partisi atau repair. Nantes itu ada read untuk backup, nantes itu untuk kecek juga, blank check atau erase. Sebenarnya sih kalau read ya karena untuk backup, erase nggak terlalu sering saya pakai. Selanjutnya ada satu lagi umum eMMC partisi di sini. Nah, ini kan urgent 90% ya dong. Jadi gunanya eMMC partisi itu untuk mempartisi eMMC agar eMMC yang urgent bisa berubah menjadi 0 sampai 10%. Caranya gini, centang user area GP1, GP2, GP3 dan GP4. Setelah itu tinggal klik read partition setting, dan ada pemberitahuan seperti ini, tinggal klik yes. Ini awalnya urgent ya 90%, setelah kita partisi done, cek eMMC kembali dan kita lihat hasilnya. Nah, partisinya sudah hilang. Jadi kita kembali ke program, kita cek smart reportnya, nanti akan normal tulisannya, bukan urgent lagi ya, normal. Nah, tuh. Cuman ini tidak dianjurkan untuk mengganti, hanya untuk darurat saja. Nah, ini untuk eMMC general ya. Selanjutnya bagian user path. User path itu gunanya dia bisa apa ya? Kan ada file setelah mengisi eMMC atau ketika kita angkat eMMC cek di eMMC general, jika ada roomnya nanti bagian user path dia akan keluar di sini. Sebagai contoh di sini coba saya lihat ada nggak file ya. Kita contoh ngisi eMMC apa ya, yang kecil-kecil aja lah. Kita buatkan contoh aja di sini. Ini sebagai contoh ngisi eMMC G1 Ace ya. Ini nggak saya full, hanya sebagai contoh. Kalau full kelamaan. Kita di sini kalau autonya tinggal pilih sedikit aja 4 MB sebagai contoh untuk mengeluarkan partisi di sini. Nah, lanjut read ya. Kita tunggu proses read file dump-nya untuk memunculkan partisinya. Nah, proses read file dump done. Kita cek eMMC kembali. Kita lihat di sini tidak ada keterangan ada filenya. Kenapa? Karena cuma sedikit. Nah, kita masuk ke user path seperti inilah. Maksud yang tadi itu user path itu untuk menampilkan sebuah file
yang ada di dump tadi itu, maksudnya contohnya filenya sudah nggak mampu di backup tapi dumpnya, tapi kalau user path-nya masih mampu, ya ini tinggal kita klik yang penting aja, yang warna merah muda itu kita checklist dan kita klik read itu untuk membackup ya, biasanya di bagian ini. Bisa dipahami ya untuk teman-teman user path itu apa. Kalau nanti kurang jelas monggo komen aja, kalau saya nggak sibuk insya Allah saya balas satu persatu. Selanjutnya yang umum dipakai setelah melihat seperti ini, di sini bisa kita mengisi backupan. Contoh file yang sudah di backup, di sini akan muncul Samsung dan contoh Samsung ya. Di sini nanti kalau backupnya dia akan keluar otomatis dan mau berapa file user area-nya ada berapa. Biasanya hanya untuk backupan kita butuh read user path, tinggal sesuaikan tipe, contoh Samsung dan tipe ibaratnya di sini J1S, diklik aja dan di sini nanti akan otomatis keluar user area-nya. Kita hanya membutuhkan file user path-nya, tinggal klik write. Itu umumnya. Selanjutnya fungsi selanjutnya ini ada special task. Nah, ini yang umum sekali dipakai. Special task itu yang pertama resize. Resize itu gunanya kita gini, resize itu untuk memaksimalkan file. Contoh saya mengganti eMMC J1S yang internalnya bawaannya hanya 4 GB dan saya update menjadi 64 GB menggunakan eMMC ini bisa. Selanjutnya isi file dump selesai, itu perlu kita resize user datanya. User data ini kita centang ya. Ini kan kebaca masih 2, sekian GB ya. Jadi kalau nanti kita nggak resize, hasilnya itu dia nggak bisa up 64, tapi sama hasilnya tetap 4 GB. Padahal eMMC 64, makanya harus dilakukan metode resize agar intronya terbaca dengan sempurna. Saya klik resize sebagai contoh 2 sekian GB, pilih special task dan klik resize. Setelah kita resize, nanti ada pemberitahuan di sini. Ini dari 2 GB menjadi 56 GB. Kita cek ya, identify eMMC sebagai contoh aja. Nah, dari 2 sekian terbaca 56,85 GB, itu gunanya resize. Jadi aman, tinggal dipasang itu akan sempurna terbaca sekian seperti ini. Selanjutnya clear user log. Ini untuk meremove pola atau pin untuk HP all security ya. Kalau new security itu tidak bisa menggunakan cara ini. Jadi harus all security itu bisa meremove pola tanpa menghilangkan data. Terus clear FRP itu untuk meremove akun Google. Factory reset itu untuk kita contoh lupa pola, ingin menghapus semua datanya, tinggal pilih factory reset. Oppo Master Clean ini penting banget untuk HP-HP terbaru yang lupa pola tanpa menghilangkan data. Jadi umumnya tinggal kita hapus with data only aja. Jadi hanya polanya saja yang hilang, nanti datanya utuh. With data dan app nanti datanya ini hilang, aplikasinya juga hilang, dan sekian ada banyak nih 4. Vivo Master Clean juga sama, bisa meremove pola tanpa menghilangkan data, tinggal pilih yang umumnya with data only. Terus ini apa tadi itu, ini meremove akun Meizu bisa special task melalui angkat eMMC atau direct eMMC, dan reset akun Mi juga bisa di special task. Selanjutnya masuk ke tab selanjutnya, factory image. Factory image itu kita bisa mengisi data melalui file flash. Jadi kalau yang di eMMC general itu melalui file dump. File dump itu dari backupan original dalam bentuk file dump. Kalau factory image tuh
kita bisa mengisi data eMMC melalui file flash, bukan file dummy. Sebagai contoh, MediaTek seperti ini, tinggal kita masukkan file scatternya. Kan MediaTek itu scatter ya. Saya contoh apa ya? Yang di sini ada MediaTek. Oh, ini Qualcomm. Kita contoh cari yang MediaTek nih ya. Nah, seperti ini MediaTek, tinggal klik seperti ini, dia langsung keluar partisi ini, langsung kita read secara full, itu nanti HP-nya bisa langsung masuk menu. Itu MediaTek. Itu untuk Spectrum juga bisa masukkan filenya, atau untuk Qualcomm bisa melalui RAW dan PAT-nya, Samsung juga bisa. Ini kita harus tahu harus ada PID-nya, wajib itu. Terus LG dan Sony bisa ya melalui file flash ini sebagai contoh Sony ya. Sony sini ada file flash yang enggak, saya coba lihat. Nah, seperti ini Sony. Nah, ini kan sama aja kan, file flash bisa kita flash, bisa isi jadi eMMC. Setelah itu lainnya sama aja, di sini tinggal support itu fungsinya untuk kita mendownload software dari UV beberapa versi, ataupun eMMC ini untuk mendownload file dump eMMC dari support UV box. Sebagai contoh nih, kita kliknya Xiaomi, nanti akan keluar supportnya seperti ini. Samsung. Jadi di sini supportnya banyak sekali, tinggal cari aja sesuai kebutuhan. Ini Mbak. Kok iki lho Mas? Tunggu sebentar. Iki lho kok maksudnya iki kok ilang anune lho, jaringannya apa iki lho. Enggak kena jaringan. Jadi kayak WA, kayak anu enggak kena ngono lho. Ini gara-gara ngapa? Enggak ngerti anak wong ngerti-ngerti. Makanya opo nih? Kan biasanya walaupun kotane kan isi enek jaringannya tetap anu lho, kok itu jaringannya enggak masuk ngono lho Mas, kok kayak jaringan. Kata iki sini kena iki, Mbak. Iki ngene wae, tinggal sing engko tak cek wae. DE rusak sini atau cuman dari pengaturan nih. Aku isi rekam. Tapi kok nak maksudku nak anu ndang jaringan lho. Engko jaring. Sampai yang nomor HP aktif nggak sih, bisa dihubungi? Enek. Aku njur kene. Engko ben aku iso ngubungi sampean sih. 08 21 77 Heeh. 48 Heeh. 6606. Oke, engko tak kabari Mbak ya. Maksudnya ya nak Aku kan ya digandani. cuma sebelum ganti mungkin aku ngomong dhisik karena kita lihat dhisik. Siap-siap. Oke, Mbak. Oke, kita lanjut. Dari support sudah saya jelaskan, tinggal pilih sesuai tipe ya. Mau Samsung, Smartpen, Oppo, Nokia itu banyak banget supportnya. Asus nggak tentu banyak. Kita sekarang masuk ke software berikutnya, yaitu Android Toolbox. Yang pertama tadi eMMC Toolbox, sekarang Android Toolbox. Android Toolbox itu fungsinya untuk flashing all smartphone atau untuk hampir semua tipe kecuali Samsung. Ini contoh seperti ini yang support di UV. Nah, hampir semua HP tuh kok nongol semua tuh. Bingung lah. Ini sebagai contoh fastboot ya. Ini fastboot itu posisi fastboot Asus, contohnya ini Asus, platformnya pilih Intel. Di sini sesuaikan file tipe yang mau di flash. Ini contoh Zenfone 5 dan tinggal dimasukkan file flashnya. File flash bisa di-download di support ataupun download di luar juga bisa. Caranya kalau fastboot tinggal masuk setelah di-download, kita masuk ke direktorinya,
masuk ke C, terus pilih UV, selanjutnya pilih file Android dan Asus. Nah di sini ada Asus terutama ya, T00F atau Zenfone 5. Nah di sini karena kosong, jadi download dulu, nanti setelah download ekstrak akan otomatis tampil di sini dan nanti akan keluar di sini file-filenya, tinggal klik flash. Posisi fastboot ya, bukan posisi off. Karena Intel itu ada dua, posisi flash fastboot ataupun posisi debrick. Nggak, fastboot itu banyak, nggak cuma Asus saja, semua hampir bisa kok. Selanjutnya Intel tuh untuk chipset Intel nggak cuma Asus, Lenovo ada, dan lain juga banyak. Kalau dijelaskan tuh panjang. Qualcomm juga bisa, apalagi di sini Qualcomm tuh lebih mudah banget. Contoh flash Xiaomi, tinggal masukkan Firehose-nya, ini centang jangan lupa, Firehose, masukkan RAW dan PAT sebagai contoh ini ya. Dan enaknya lagi UV itu bisa di drag, simple banget. Di sini sebagai contoh saya mau masukkan file apa ya? Nih contoh ya, Firehose-nya masuk ke sini, terus RAW dan PAT. Nah, seperti itu dong. Ini hanya contoh untuk remove Micloud, tapi ini sebagai contoh untuk flashingnya. Sudah bisa dia dipahami ya. Tinggal klik flash sampai selesai. Terus MediaTek sama, kita contoh MediaTek, tinggal pilih di sini tipe Xiaomi. Contohnya platformnya MediaTek, tinggal klik di bagian kolom scatter ini. Ini sebagai contoh lagi, saya masukkan file flashnya Xiaomi kembali ya. Ini yang chipset MediaTek, tinggal masukkan scatternya dan akan keluar filenya seperti ini. Lanjut flash dan speedroom pun sama. Nah, di sini kita contoh advance. Di sini tinggal masukkan file path-nya. Saya coba di sini ada nggak file advance, saya lupa. Nggak ada ini karena nggak saya, oh ini kan. Saya cari dulu ya. File path. Nih. Ini contoh ya. Ini sudah saya ekstrak dan masukkan file path. Nah, file path seperti ini. Langsung dia keluar partisi-partisi yang ada di file tadi itu. Langsung bisa tampil ya. Itu speedroom. Selanjutnya kembali kita lanjut masuk ke tab service. Service itu gunanya untuk merepair IMEI all smartphone. Jadi seperti ini. Contoh Asus, chipsetnya Intel, tinggal kita masukkan IMEI di sini, IMEI 1, IMEI 2. Kita cukup masukkan IMEI 1 tapi centang IMEI 2 dan nanti akan otomatis menyesuaikan yang bawah. Tinggal klik right. Simple. Untuk Asus, untuk Xiaomi yang all security insya Allah bisa. Nah, seperti itu. Kalau Qualcomm itu butuh keychain ya. Keychain bisa di-download di supportnya di sini. Sebagai contoh nih, saya buatkan support sebentar.
Redmi 2 kan ada VCN-nya tuh. Nah, tinggal di download, ya udah selesai. Tinggal send with, tulis email, masukkan VCN, klik done. Nah, selanjutnya kita masuk ke ADB. Tab ADB itu bisa kita lihat partisi-partisi HP dalam posisi ADB ya. Maksudnya itu gimana jelasnya? Bisa flashing melalui ADB, bisa sini. Jadi posisinya contoh kita flashing file SD card ibaratnya kan, tapi melalui ADB UFI bisa. Kok jelasinnya kayak mana ya? Agak bingung juga. Nanti kalau ada yang nggak mudeng, tanya aja dengan saya, insya Allah akan saya jawab kalau nggak sibuk. Dan terakhir support. Nah, support itu support UFI menyediakan banyak banget file, mulai dari Advan, Asus, dan sampai ZTE. Itu lengkap banget. Ini contoh nih. Orang mau download apa ini semua ada, hampir semua. Redmi 6 Pro aja ada tuh. 6 Karius, 6A, Kaktus, banyak lah. Mayoritas global. Redmi 7 tuh. Yang global, semua global. Redmi 8A. Simpel kan? Selanjutnya sekarang kita ke software terakhir, yaitu UFI Chip Rock. Ini jarang dibahas sama teman-teman karena mungkin mereka belum paham, atau memang karena jarang diekspos, atau mungkin karena memang tidak ada kerjaan. Maklum, UFI Chip Rock itu untuk bagi teknisi jarang dapat kasus karena fungsinya itu flash, untuk flash chip ya, chip dari TV LED atau apa ya, banyak sih untuk chip Rock, chip EEPROM tuh. Saya sebenarnya sudah pernah buat tutorial kok cara flashingnya melalui direct. Nah, di sini pinnya di sini bisa melalui melihat ini, hanya 6 pin yang dipakai, jadi nggak perlu beli soket, juga bisa melalui soket eMMC. Nanti kita cukup di jumper di bagian yang di gambarnya. Ini chip EEPROM seperti ini, ada 8 ya 8, tapi yang kepakai hanya 6. Di sini tipe-tipenya juga banyak. Nah, yang umumnya itu WinBoard. Nah, yang umum, contoh kita klik WinBoard ya. WinBoard pun juga banyak versi tipe, tuh nggak cuma satu. Jadi banyak banget. Yang kemarin saya buat tutorial tuh yang mana ya, lupa saya, ini kayaknya. Nah, sini tuh selanjutnya ini untuk kecepatan, filenya tinggal masukkan di sini, klik 2 kali. Nggak tahu saya masih punya file apa enggak, karena memang kemarin saya hapus. Nggak ada. Di support, coba kita cek supportnya ada apa enggak. Support apa namanya, Chip Rock. Oh, ternyata dia tidak keluar. Mungkin nunggu update berikutnya ya. Ini bukan. Nunggu update berikutnya, mudah-mudahan nanti support dari file Chip Rock itu lengkap. Cara flashingnya sudah saya buatkan tutorial, monggo kalau belum mudeng bisa dicek. Ini read itu membackup, erase untuk menghapus, read itu untuk mengisi. Cukup simpel sih yang ini. Jadi untuk teman-teman yang kurang paham, komen aja, jangan sungkan-sungkan. Kalau saya nggak sibuk, insya Allah akan saya bahas satu persatu. Hampir semua komentar di video saya itu hampir semua saya balas, hampir ya. Tapi yang sopan. Kalau yang nggak sopan, mohon maaf, saya skip karena nggak enak juga dibacanya. Ini masih bahas UFI aja sudah setengah jam. Wow. Nanti selanjutnya kita bahas ya. Ini UFI box masih banyak kok di sini yang perlu kita bahas. BST, MRT, SDJ TAC Plus, terus Avenger,
base dongle, terus apa lagi ya, oh yang gratis kayaknya nggak usah dulu, khusus yang premium aja. UMT, Borneo Schematic, Z3 Xbox, Samsung Tol Pro. Yang belum saya install kayaknya ATF, UFS Turbo, terus Jawir Key, Sumsel Key, aduh banyak banget. Dan nanti kita bahas aja ya. Untuk sementara untuk USB box sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan atau dalam menjelaskan. Di sini saya niat hanya berbagi untuk teman-teman semua yang baru membeli UV box